KPK larut dalam skenario Yakut. Yakut licin bagaikan belut, meski dugaan korupsi dan suap dalam kasus kuota haji 2024 terang benderang, mantan Menteri Agama binaan Jokowi itu terus bermanuver. Pada awal kasus ini mencuat, Yakut Khalil Qaumas, begitu nama lengkapnya, sudah menunjukkan itikat kurang terpuji. Ia menghilang selama berbulan-bulan sejak tidak menjabat. Akhirnya Yakut memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi dugaan korupsi yang diluncurkan ke wajahnya. Publik yang gemas dengan perilaku Yakut meneriaki maling saat keluar dari Gedung Merah Putih usai pemeriksaan. Yakut tak banyak bicara, cenderung membisu dan menutup wajahnya dengan telapak tangannya menuju ke mobil Fortuner. Publik sedikit lega karena peristiwa ini diharapkan bisa menyeret Yakut ke meja hijau, sebab kejahatannya terhadap umat Islam tak kira-kira. Saat musim haji 2024, Yakut melibas kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Jatah haji reguler dijual ke haji khusus, konon atas perintah Jokowi. Akibatnya calon jemaah haji reguler yang menunggu hingga 47 tahun harus gigit jari dan berharap ada keajaiban. Lebih 3 bulan sejak Yakut dipanggil KPK tidak ada perkembangan. Alih-alih dijadikan tersangka dan dikerangkeng, status Yakut hanya sebagai saksi dan bebas berkeliaran. Tampaknya KPK kepincut Yakut. Proses hukum Yakut dihentikan KPK dengan menerbitkan SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Sebuah tindakan konyol, lembaga anti korupsi justru melindungi sang terduga koruptor. SP3 ini kemudian digugat Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKI) bersama Lembaga Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI). Ketua KPK Setio Budianto dan kawan-kawan ditetapkan sebagai pihak tergugat. Akar kasus ini berawal dari tambahan kuota 20.000 jemaah haji yang diberikan kepada Indonesia. Tambahan kuota dilobi sejumlah pengusaha travel ke oknum pejabat Kemenak yang berujung pada terbitnya surat keputusan Menteri Agama pada 15 Januari 2024. Kuota tambahan dibagi menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 haji khusus. Catatan KPK menunjukkan 13 asosiasi dan 400 biro travel terlibat dalam pengelolaan kuota tambahan. Di mana pelanggaran Yakut? Yakut melanggar pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yaitu proporsi kuota adalah 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Kuota haji khusus diduga dijual belikan dengan kewajiban biro travel menyetor uang kepada pejabat Kemenak sekitar 42 juta hingga 113 juta rupiah. Dana setoran lalu digunakan membeli aset termasuk 2 rumah mewah di Jakarta Selatan senilai 6,5 miliar yang disita KPK pada awal September lalu. Rumah tersebut diduga dibeli seorang pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak dengan menggunakan uang hasil komitmen fee. KPK tak hanya kali ini berbuat miring. Deretan kasus yang menimpa pejabat KPK semakin menegaskan lembaga anti rasuah ini bukan pemberantas korupsi, tetapi justru menghalangi pemberantasan korupsi. Dari kasus buku merah Tito Karnavian, revisi Undang-Undang KPK, penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan Menteri Pertanian Yassin Limpo, hingga OTT bohongan terhadap Dwi Ahmad Nur, Kabag Kepegawaian UNJ karena dianggap tidak memiliki dasar kuat. Kontroversi lain adalah munculnya Dewan Pengawas yang dianggap menghambat gerak KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Segala yang dikhawatirkan publik hari ini menjadi kenyataan, yakni dalam undang-undang baru memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3 yang berpotensi membuka celah menghentikan kasus sebelum persidangan. Borok KPK makin melebar saat terjadi penghentian 36 perkara di tingkat penyelidikan oleh komisioner KPK yang dinilai tidak lazim dan tidak sesuai dengan Undang-Undang KPK. Kinerja KPK semakin terjun bebas terbukti dengan menurunnya jumlah operasi tangkap tangan dan kasus strategis yang jarang tersentuh.
KPK yang kelahirannya untuk mengevaluasi kinerja kejaksaan dan kepolisian yang lelet dan main mata dengan para tersangka, kini justru lebih parah kelakuannya. KPK tidur bersama koruptor.